Setelah mengumpulkan semua belanjaan ke dalam troli, Kimi menarik Lintang ke bagian toko pakaian. Kimi mengambil beberapa, lalu menyuruh Lintang mencobanya. Wow, pantas dari tadi saya mencium bau tak sedap, ternyata ada sampah di dalam toko ini. Kimi dan Lintang menoleh, menemukan Angel dengan dua temannya yang lain memasuki toko. Gaya angkuh selangit adalah ciri khas sikapnya. Angel terkenal sombong dan songong karena lahir dengan sendok emas, ditambah sekarang dia juga pemimpin sebuah perusahaan besar. Kenapa telingaku harus mendengar gonggongan? Lintang menatap Kimi sambil berdecak. Aku kira toko elit kayak gini bebas dari binatang. Siapa yang kamu sebut binatang? Hardik Angel tersinggung, matanya melotot marah. Lintang tersenyum manis sambil melirik, lalu berujar. Siapa yang bicara? Dia binatangnya. Kimi menahan tawa, puas akan sindiran Lintang yang berhasil membuat Angel memiliki wajah sejelek orang yang tengah pup. Di tempat yang tersembunyi, Jaiden dan Kila bersembunyi. Keduanya melihat bagaimana Angel begitu sombong memerintahkan penjaga toko mengusir Lintang dan Kimi. Dengan kekuasaannya yang sekarang Angel tak akan susah melakukan itu. Oh, ya. Saya mau baju yang dia pegang, ambil. Angel memerintahkan sang penjaga toko mengambil baju dari tangan Lintang. Baik Nona. Sang penjaga mengambil baju dari tangan Lintang, membuat Kimi hampir saja mencerca sang penjaga andai Lintang tidak menahannya. Setelah baju di tangan, sang pelayan toko memberikannya pada Angel. Silakan Nona, ini baju yang dibuat satu di dunia. Saya rasa akan sangat cocok di tubuh Anda yang ramping, juga cocok untuk status Anda yang merupakan seorang CEO. Karismatik Anda akan semakin bersinar. Angel memperhatikan baju di tangannya, desainnya memang elegan dan Angel merasa ucapan sang pelayan toko sangat benar. Maka dari itu, Angel tak akan segan untuk membelinya. Kamu benar, saya pasti cocok mengenakannya. Hanya orang cantik seperti saya yang akan menahan dengan baju ini, jika modelan dia, Angel melirik Lintang. Yang ada nanti membuat bajunya ikut jelek. Kimi, ayo kita pergi. Ajak Lintang. Tapi, meladeninya hanya membuang tenaga, sedangkan aku masih butuh tenaga itu untuk mengurusi dua bayiku. Ayolah, kasihani aku Kimi. Lintang memelas, benar-benar muak. Berada dalam jarak dekat dengan Angel. Baiklah, terpaksa Kimi menuruti apa kata Lintang. Pada akhirnya Kimi dan Lintang pergi, meninggalkan Angel yang tersenyum puas karena berhasil mengusirnya. Di antara pakaian, Kila yang melihat bagaimana sang mama ditindas mengerucutkan bibir mungilnya. Dia mendongak ke arah sang papa, jika papa tidak bisa membuat tante jahat itu dapat balasan karena sudah mengganggu mama, aku mau cari papa lain saja. Hei, Jaiden mendelik. Jaiden menghirup nafas dalam-dalam, lalu menyeringai samar. Kila, kamu akan melihat bagaimana kerennya papamu ini. Mata Kila berbinar, tidak sabar ingin melihat apa yang sang papa akan lakukan. Ayo, ajak Jaiden. Baru saja Angel akan menyerahkan baju di tangannya pada sang pelayan toko, dia tercengang dengan mata berbinar saat melihat Jaiden berjalan memasuki toko bersama Kila. Saya butuh baju ini untuk seseorang, bisakah saya mendapatkannya? Tanya Jaiden pada pelayan toko. Mohon maaf, tapi baju ini. Angel langsung memberikan baju di tangannya pada Jaiden, menyangka kalau Jaiden ingin membeli baju ini untuk dirinya. Kamu mungkin lebih membutuhkannya, jadi aku akan mengalah. Tanpa kata dengan wajah datarnya Jaiden mengambil baju dari tangan Angel, lalu membawanya untuk dibayar. Angel sengaja menunggu di samping Jaiden, bersiap menerima hadiah baju dari laki-laki ini. Terima kasih, Jaiden mengambil paper box setelah membayar. Baru saja Angel hendak mengulurkan tangan guna mengambil baju dari Jaiden,
tapi mendadak tubuhnya membeku tatkala Jaiden malah melewatinya begitu saja. Jangankan memberikan baju, melirik saja seakan Angel hanyalah kuman yang tak terlihat. Apa? Jadi bajunya bukan buat aku? Lirih Angel shock. Sampai di rumah sakit, Lintang melihat paperback dengan logo toko sama yang tadi dirinya kunjungi. Dahinya mengekerut dalam, berpikir kenapa bisa ada paperback ini di ruang rawat Jaiden. Ini dari mana? Tanya Lintang pada Jaiden yang tengah duduk di ranjang, jarum infus sudah terpasang kembali. Papa beli DM. Kila tidak bisa melanjutkan ucapannya tatkala Jaiden dengan cepat menutup bibir menggunakan telapak tangannya. Suruh orang buat beli, buru-buru Jaiden menjelaskan sebelum Kila membongkar kalau dirinya diam-diam mengikuti Lintang. Lintang menarik telapak tangan Jaiden yang menutupi mulut Kila, takut hidung sang putri ikut tertutup lagi. Dengan sedikit kesal Lintang berucap, jangan membekap mulut Kila sembarangan, kalau dia gak bisa nafas bagaimana? Maaf, ujar Jaiden. Mendengar Jaiden begitu mudah meminta maaf, Lintang harus akui kalau dirinya benar-benar merasa suaminya ini memang jauh berbeda dengan dulu. Jangankan meminta maaf, bicara pun hampir tak pernah jika itu dulu. Ingatan Lintang kembali pada saat di mana dirinya untuk pertama kali bertemu dengan Jaiden. Dulu. Kakek, lirih Lintang pada laki-laki tua yang selama ini mengurusnya, tapi yang dipanggil tidak menjawab dan tetap setia memejamkan mata. Ayo bangun, sampai kapan kakek akan tidur? Lintang mengecup punggung tangan sang kakek, menggenggamnya sambil menempelkan pada salah satu pipi. Merasa perutnya cukup lapar, Lintang memutuskan untuk keluar cari makan. Namun, begitu membuka pintu, langkah Lintang terhenti secara tiba-tiba tatkala menemukan seorang laki-laki tua seumuran sang kakek berdiri di depan pintu. Lintang, panggil laki-laki tua. Anda tahu namaku? Lintang membulatkan mata terkejut. Laki-laki tua di depannya itu tertawa kecil, mengangguk membenarkan. Bukan hanya nama, tapi tempat tinggal, umur, pekerjaan, atau singkatnya semua tentang kamu Opa tahu. Opa juga tahu sekarang kamu tengah membutuhkan biaya untuk pengobatan kakek kamu, kan? Seketika Lintang mundur, langsung memeluk tubuhnya sendiri dengan pandangan takut menatap laki-laki tua di depannya. Apa Anda adalah stalker atau orang yang menyukaiku? Atau Anda punya kelainan dan suka mencari tahu kepribadian orang? Jangan-jangan Anda penjahat? Lintang, mohon dengarkan dulu penjelasanku. Opa juga cukup terkejut dengan pikiran liar Lintang tentang dirinya, tapi di saat bersamaan geli juga. Panggil saya Opa oke? Jangan takut karena saya bukan orang jahat. Orang jahat gak pernah mengatakan dia jahat, timpal Lintang, belum mengendurkan kewaspadaannya. Benar juga, pikir sang Opa. Ini. Sang Opa mengulurkan kartu nama pada Lintang. Dengan gerakan cepat Lintang mengambil kartu nama dari tangan laki-laki tua yang menyebut dirinya Opa. Setelah membaca ternyata laki-laki tua ini adalah orang kaya di kotanya juga identitasnya sudah terbaca perlahan Lintang mengendurkan sedikit kewaspadaannya. Bukan tanpa alasan saya mencari tahu semua tentang kamu, sang Opa menjelaskan. Saya punya sebuah hutang padamu, itu tidak akan pernah dapat dinilai dengan uang. Saya kaya, apapun bisa daya dapatkan jika menginginkannya, tapi jika saya ingin cucu menantu untuk cucu laki-lakiku itu mungkin tidak akan pernah bisa dibeli dengan uang. Apa sebenarnya yang ingin Anda katakan? Lintang cukup pusing mendengar ucapan mutar-mutar laki-laki tua di depannya. Saya ingin kamu menikah dengan cucuku, jelas sang Opa. Lintang mengerjap, sok dengan permintaan sang Opa. Bagaimana? Apa kamu bersedia? Sang Opa bertanya. Kenapa harus saya? Setelah terdiam cukup lama, Lintang akhirnya mengeluarkan pertanyaan. Pertanyaan bagus, iya, kenapa harus kamu?
Sang opa tersenyum tipis. Jawabannya karena saya tahu kamu orang baik, memiliki hati bersih dan murni, juga cantik. Percayalah, cucuku yang memiliki sifat datar kadang durhaka itu akan menyukaimu. Kamu memiliki hal yang tidak dimiliki kebanyakan perempuan lain, yaitu sesuatu yang telah kamu lakukan terhadap keluargaku. Kek, panggil opa, potong sang opa. Opa, Lintang meralat, hal apa yang telah saya lakukan terhadap keluarga Anda? Saya merasa tak pernah melakukannya, jadi sebaiknya opa pulang dan istirahat di rumahnya. Kamu menyelamatkan nyawaku dan keluargaku, jelas sang opa. Sekarang Lintang paham kenapa laki-laki tua di depannya sampai mencari tahu tentang dirinya, sebab menyangka kalau dirinya adalah sang penyelamatan. Namun, walau begitu, Lintang tidak suka saat orang-orang berbuat baik padanya hanya karena dirinya pernah berbuat baik juga. Apapun yang saya lakukan hingga tak sengaja menyelamatkan opa dan keluarga, saya ikhlas membantunya. Timpal Lintang. Saya permisi dulu ya, opa. Saya biayai semua pengobatan kakek kamu, tapi dengan syarat menikahlah dengan cucuku. Langkah Lintang yang baru berjalan 2 kali otomatis terhenti, tubuhnya membeku dan diam di tempat setelah mendengar apa yang sang opa katakan. Lintang bukan tipe perempuan matre yang akan tergoda dengan uang, tapi masalahnya sekarang adalah pihak rumah sakit akan mencabut pengobatan sang kakek karena dirinya tak kunjung melunasi tagihan. Hidup dan mati, itu yang saat ini Lintang hadapi tentang kakeknya. Perlahan Lintang menoleh, suaranya gemetar saat menjawab. Saya setuju. Perlahan senyum lebar langsung menghiasi wajah sang opa. Saat itu juga sang opa langsung melunasi biaya pengobatan kakek, dengan gantinya Lintang ikut dirinya yang sudah membuat janji dengan cucu kesayangannya itu. Sampai di restoran, Lintang mengikuti sang opa berjalan di belakangnya. Jaiden, panggil sang opa. Lintang mengintip dari balik punggung sang opa pada laki-laki yang dipanggil Jaiden, begitu melihat matanya terpaku pada sosok yang saat ini tengah duduk di kursi sambil memainkan ponsel. Penampilan laki-laki itu tampak mahal dan memiliki aura bersinar, tapi walau begitu hawa di sekitarnya tampak suram dan dingin. Perlahan laki-laki yang dipanggil Jaiden itu mendongak. Tepat saat itu Lintang tersentak kecil begitu pandangannya bertemu dengan tatapan tajam Jaiden. Padahal hanya ditatap saja, tapi Lintang sudah salah tingkah dengan jantung berdebar. Seamazing itu memang pesona cucu konglomerat, mana tampan dan gagah pula. Jaiden, ini Lintang. Sang opa menggeser tubuhnya sehingga Jaiden dapat dengan mudah melihat Lintang. Jaiden mengangguk tak acuh. Sang opa menoleh ke arah Lintang, lalu memperkenalkan cucunya. Lintang, in Jaiden. Cucu opa. Lintang mengangguk kikuk, menunduk menyembunyikan pipinya yang bersemu. Jaiden, Lintang sudah setuju. Sekarang bagaimana denganmu? Apa kamu mau menikahi Lintang? Tanya sang opa setelah duduk di kursi. Lintang segera menunduk makin dalam saat Jaiden melirik ke arahnya, bukan hanya malu tapi jantungnya terus membuat ulah karena tidak berhenti berdebar saat ditatap oleh Jaiden. Baiklah. Mendengar jawaban Jaiden, Lintang langsung mendongak kaget. Dia kira Jaiden akan mengatakan sesuatu dulu, tapi ternyata langsung menerima begitu saja. Saat Jaiden kembali menatap ke arah dirinya, seketika Lintang langsung membuang pandangan lagi. Bagus, opa senang mendengarnya. Suara opa memecah keheningan, laki-laki tua itu sangat senang karena cucunya tidak menolak keinginannya. Begitulah awal mula pertemuan dirinya dan Jaiden. Lintang tidak tahu kenapa dulu Jaiden tidak mengatakan apapun dan malah langsung menyetujui permintaan sang opa untuk menikahi dirinya. Mas, panggil Lintang. Kenapa, sayang? Timpal Jaiden sambil mengalihkan perhatiannya dari Kila. Blues.
Pipi Lintang langsung terasa panas saat Jaiden menimpali ucapan dengan diakhiri embel panggilan, sayang, pada kalimatnya. Kila, pipi mama merah. Kenapa tuh? Jaiden bertanya pada Kila dengan niat menjahili Lintang, bibirnya menyembunyikan senyum. Iya, pipi mama merah. Dengan polosnya Kila mengangguk membenarkan. Lintang mendelik, pertanyaan yang sudah di ujung lidah tidak jadi dia utarakan. Perempuan itu memilih membuang wajah, menyembunyikan pipinya yang merona karena salah tingkah dipanggil sayang oleh Jaiden. Dokter sudah memperbolehkan pulang, kita pulang sekarang saja. Lintang kembali menatap ke arah Jaiden, mengangguk pelan lalu mulai membereskan barang-barang yang harus dibawa pulang. Akhirnya pulang juga. Badanku sudah lengket ingin mandi. Mandi di sini saja kalau sudah tidak nyaman. Jaiden turun dari atas ranjang, membantu Lintang beres-beres. Gak ada baju ganti, semuanya sudah kotor. Timpal Lintang. Ini, Jaiden mengambil paper bag, lalu menyerahkannya pada Lintang. Baju baru untukmu. Pakailah. Lintang mengambil paper bag dari tangan Jaiden, lalu melihat isinya. Saat mengeluarkan baju dari paper bag, Lintang terdiam memperhatikan baju yang tadi Sata bersama Kimi hendak dibeli tapi direbut Angel kini ada di tangannya. Baju ini. Ada apa dengan baju ini? Jaiden bertanya. Bukankah hanya ada satu dan itu sudah dibeli sama Angel? Tanya Lintang heran. Apa? Entah. Jaiden pura-pura gak tahu apa. Mungkin penjaga toko itu berbohong, gumam Lintang sambil membawa baju ke kamar mandi. Tak lama Lintang keluar, Jaiden dan Kila juga sudah siap. Pada akhirnya tiga orang itu keluar dari dalam ruangan, berjalan bersama untuk pulang. Aku urus beberapa hal dulu ya, Mas. Lintang berbelok ke arah bagian pembayaran. Tepat saat itu Angel dan Oma Tiran yang hendak menengok keadaan Jaiden melihat Lintang, keduanya berhenti melangkah dan memperhatikan Lintang. Terutama Angel, kedua tangannya sudah terkepal erat melihat pakaian yang diambil Jaiden dari dirinya malah sekarang dikenakan oleh Lintang. Oma duluan saja, aku ada urusan dulu sama Lintang. Ujar Angel sambil berjalan menuju Lintang. Sedangkan sang Oma, perempuan tua itu berniat melanjutkan langkahnya andai sebuah tubuh kecil tidak bertabrakan dengan dirinya. Oma menunduk, melihat seorang gadis kecil yang kini tengah mengusap pantatnya. Nak, kamu tidak apa-apa. Oma Tiran menunduk, membantu sang anak perempuan untuk berdiri. Tidak apa-apa, Nek. Timpal sang anak perempuan. Maaf karena lari-larian dan menubruk nenek. Deh. Saat anak perempuan itu mendongak, jantung Oma Tiran langsung berdebar tatkala melihat wajah sang anak yang bagaimana pinang dibelah dua dengan wajah Jaiden saat kecil. Mata Oma Tiran mengerjap, hampir tak mempercayai penglihatannya sendiri. Iya, lain kali hati-hati. Pinta Oma Tiran tergagap. Permisi Nek, sang anak perempuan berlalu. Anak yang baik dan sopan, pasti orang tuanya juga baik. Komentar Oma Tiran saat melihat bagaimana anak perempuan sekecil itu sudah mengerti arti kata maaf dan pamit pada orang dewasa. Mama, suara anak perempuan itu berteriak memanggil mamanya. Oma Tiran terus memperhatikan kemana anak perempuan itu berlari sambil tersenyum lucu. Tapi begitu melihat pada siapa anak perempuan itu mendekat perlahan senyum di bibirnya luntur terganti dengan keterkejutan. Apa? Gagap Oma Tiran saat anak perempuan itu memeluk Lintang.